muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa siapapun di antara kita yang mengagungkan bulan Ramadan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya bulan Ramadan adalah waktu yang pasti akan berlalu. Sementara siapapun di antara kita yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup dan tidak akan pernah berlalu. Allah Subhanahu wa taala mencintai ketaatan dan kebaikan agar kita kerjakan tidak hanya di bulan Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencintai itu semua untuk kita kerjakan agar senantiasa menempel dalam diri kita, yaitu termasuk di bulan-bulan lainnya selain daripada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita meninggalkan kemaksiatan tidak hanya di bulan Ramadan, melainkan juga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita agar menjauhi segala kemaksiatan tidak lain yaitu di bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa di antara tanda-tanda diterimanya ketaatan dan kebaikan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu keistiqomahan kita ketika kita telah keluar dari bulan Ramadan tetap dalam ketaatan dan kebaikan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semua untuk berbuat kebaikan, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Sekali lagi, tidak hanya di bulan Ramadan, melainkan juga ada pada bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis menjelaskan tentang keistimewaan surga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga nanti terdapat kamar-kamar yang mana bagian dalamnya bisa terlihat dari bagian luar dan bagian luarnya bisa terlihat dari dalamnya. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keistimewaan surga ini, datanglah seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah. Sesungguhnya kamar-kamar tersebut untuk siapa wahai Rasulullah? Liman atawal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang nanti akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu sesungguhnya kamar tersebut untuk orang-orang yang senantiasa berkata yang baik, wa at'amat ta'am, untuk orang yang senantiasa memberikan makan, wa adama siyam, dan untuk orang yang senantiasa mengistiqomahkan puasa, wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan senantiasa mengerjakan salat malam di saat manusia sedang terlelap dari tidurnya. Yang pertama, dia adalah orang yang senantiasa menjaga baik ucapannya, orang yang senantiasa berinteraksi kepada orang lain dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak pernah berkata kotor kepada orang yang lain. Ketika berinteraksi kepada orang lain tidak mudah menyinggung hati orang lain, tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang kotor, karena sesungguhnya di antara bentuk ucapan yang baik yaitu kita harus memperbanyak kalimat-kalimat yang mulia, dan kita begitu berusaha untuk menjauhkan mulut kita keluar dari kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau jika tidak bisa hendaknya dia diam. Dia memilih diam daripada ketika berbicara dia harus mengeluarkan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat kotor yang itu sudah menjadi keharaman bagi kita untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor tersebut. Inilah orang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa nanti mereka akan menempati surga Allah Subhanahu Wa Taala dan menempati kamar-kamar yang
begitu istimewa sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas kemudian untuk siapa lagi kamar-kamar tersebut? Lantas kemudian siapakah orang yang akan menduduki menempati surga Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah dan istimewa tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara orang yang akan menempati surga yang begitu indah itu tidak lain yaitu orang yang senantiasa memberikan makan orang lain. Sesungguhnya inilah sedekah yang paling besar nilainya, yaitu memberi makan orang lain, memberi makan orang miskin ketika mereka membutuhkan, memberikan makan kepada tamu, menjamu tamu dan lain sebagainya, dan juga bahkan termasuk memberikan makan kepada keluarga yang sudah menjadi tanggung jawab dia. Itu semua mereka lakukan tidak lain yaitu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa yutimuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan dari sedikit harta yang dia senangi, dari harta yang dia cintai, yaitu kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim dan juga kepada orang-orang yang menjadi tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tatkala mereka memberikan makan tersebut, mereka sambil berbicara, sesungguhnya kami semua memberikan makan kepada kalian ini tidak lain yaitu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami sama sekali tidak menghendaki balasan bagi kalian, dan juga kami sama sekali tidak menghendaki ucapan terima kasih bagi kalian. Sekali lagi dia hanya berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya inilah kunci seseorang akan mendapat pahala ketika mereka memberikan makan kepada orang lain. Bahkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pun termasuk memberi makan kepada keluarga yang sudah menjadi tanggung jawab dia, tanggung jawab seorang suami, kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga, jika itu diniatkan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal itu bisa bernilai pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah kepada siapapun yang ketika engkau memberi nafkah tersebut tidak lain engkau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau pasti akan mendapatkan pahala, engkau akan diberikan ganjaran yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, bahkan termasuk apabila engkau memberikan nafkah tersebut kepada istri kalian, sesuap nasi yang engkau suapkan ke mulut istri kalian, sesungguhnya itu begitu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang kedua yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa mereka nanti akan menempati surga yang begitu istimewa, sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Di antara syaratnya yaitu sekali lagi bahwa dia memberikan makan tersebut tidak lain yaitu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Anda siapakah orang selanjutnya? Sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwa dia akan menempati surga yang begitu indah dan istimewa, sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Tidak lain dia adalah orang yang senantiasa menjaga ibadah puasanya. Dia tidak hanya berpuasa pada bulan Ramadan, melainkan dia menjaga ibadah-ibadah sunnah daripada puasa di luar daripada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa sunnah 1 bulan penuh, hampir 1 bulan penuh di luar bulan Ramadan, sampai seolah-olah kata para sahabat, Rasulullah hampir dikatakan tidak pernah berpuasa pada bulan tersebut karena saking seringnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk mengerjakan ibadah puasa sunnah Senin Kamis, ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah puasa minimal 1 bulan 3 hari, yaitu di pertengahan bulan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan puasa ini,
Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu azza wa jalla, kullul amali kafaratun illa shaum." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan anak cucu Adam, setiap amalan manusia sesungguhnya itu adalah kafarah. Itu adalah tebusan bagi dirinya. Dalam sebuah riwayat yang lain, kullu amali bani Adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak cucu Adam tidak lain untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa ini satu-satunya amalan yang merupakan amalan hanya khusus untukku, wa ana ajzi bihi, sehingga aku sendirilah yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di antara amalan selanjutnya yang bisa menempatkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak lain yaitu mengerjakan salat malam. Sesungguhnya ibadah ini merupakan ibadah yang begitu mulia. Bahkan Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail." Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya di antara kemuliaan seorang mukmin tidak lain yaitu bisa dilihat dari salat malamnya. Ketika seseorang mukmin bisa menjaga ibadah salat malamnya, sesungguhnya dia adalah seseorang yang bisa menjaga kemuliaan bagi seorang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa ibadah salat malam ini merupakan sifat penghuni surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Di antara sifat penghuni surga yaitu mereka orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Itu maksudnya untuk mengerjakan ibadah salat malam. Yad'una rabbahum, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan dengan penuh pengharapan. Kita semua di bulan Ramadan insya Allah telah rutin untuk mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan ibadah salat malam ini yang disebut sebagai salat tarawih. Maka merupakan sesuatu aib dalam syariat kita, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, merupakan aib bagi di dalam syariat kita, yaitu ketika seseorang telah terbiasa untuk mengerjakan ibadah salat malam, lantas kemudian dia meninggalkan ibadah tersebut, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sabdakan kepada salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwa Abdullah bin Amr bin As pernah berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Wahai Abdullah bin Amr bin As, janganlah engkau menjadi seseorang yang seperti si fulan ini. Siapakah orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, "Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Dia adalah orang yang terbiasa mengerjakan salat malam, akan tetapi setelah itu dia senantiasa meninggalkan salat malam.